Timnas Indonesia berkembang pesat, Sinteyong disejajarkan Guus Hiddink. Sosok Sinteyong disamakan dengan pelatih legendaris Korea Selatan asal Belanda, Guus Hiddink, karena pencapaiannya bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memang berkembang di bawah asuhan Sinteyong. Tangan dingin pelatih asal Korea Selatan ini bisa membuat skuad Garuda naik drastis di ranking FIFA. Bukan hanya itu, Timnas Indonesia juga mencatatkan sejarah di Piala Asia 2023 serta Piala Asia U23 2024. Mereka Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam di fase grup Piala Asia dan lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kemudian Piala Asia U23 jadi puncak pertunjukan Sinteyong. Tulis laporan media Korea Selatan Sisain. Tentu perjalanan juru taktik berusia 54 tahun ini bersama skuad Garuda tidaklah instan. Apalagi ia menunjukkan keberanian untuk memotong satu generasi di level timnas. Regenerasi yang dilakukan Sinteyong ini lantas membuat dirinya disamakan dengan Guus Hiddink, pelatih legendaris Korea Selatan asal Belanda. Guus Hiddink memang salah satu pelatih yang disanjung karena ia pernah membawa Korea Selatan melaju jauh ke semifinal Piala Dunia 2002 silam. Sinteyong melakukan regenerasi yang berani di Indonesia selama sekitar 4 tahun. Setelah diangkat, ia memakai pemain di bawah usia 23 tahun untuk tim senior. Tulis laporan media Korea Selatan. Mengatur ulang tim untuk fokus pada pemain yang dapat dengan cepat metode permainannya seperti ketika Guus Hiddink menangani Korea di masa lalu. Tegasnya, Sinteyong kini berpeluang mencatatkan sejarah lagi andai Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Peluang tim Merah Putih sangat besar karena bertengger di posisi kedua di klasemen. Menerka posisi Nathan Choaon di Indonesia versus Irak dan Filipina. Nathan Choaon jadi pemain Timnas Indonesia yang dinantikan aksinya saat melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026, 6 Juni dan 11 Juni mendatang. Aksi Nathan mengundang banyak pujian saat memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Pemain Swansea City itu selalu tampil baik saat dimainkan di sejumlah posisi berbeda. Nathan tak pernah main di posisi aslinya sebagai bek kiri. Ia justru diplot pelatih Sinteyong sebagai gelandang bertahan hingga bek tengah. Hal ini berbeda dengan perannya di Timnas Indonesia. Dari dua penampilan saat bersua Vietnam, pemain berusia 22 tahun itu menempati posisi bek kiri. Performa apik Nathan ini berpotensi mengusik sejumlah nama di lini tengah Timnas Indonesia yang kerap jadi andalan Sinteyong. Di sektor ini, tim Garuda mengandalkan sejumlah nama seperti Ivar Jenner, Tom Haye, dan Marcelino Ferdinand. Nama Ivar Jenner mungkin digeser jika melihat karakteristik dan naluri bertahan yang sama-sama dipunyai keduanya. Sedangkan Marcelino lebih bertipe ofensif dan bisa digeser bermain lebih ke depan. Tom Haye dengan kemampuan dan visi bermainnya sepertinya sulit digeser oleh pemain lain. Kars Nathan bermain sebagai gelandang terbuka. Karena posisi back wing back kiri dalam formasi 3-4-3 dominan ditempati oleh Pratama Arhan. Pemain Suwon FC itu jadi andalan di sisi kiri dengan kemampuan lemparan jarak jauhnya. Performa ciamik Nathan saat dimainkan di posisi berbeda juga jadi berkah tersendiri buat Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan itu jadi punya banyak opsi untuk meramu taktik terbaik. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia hanya butuh satu kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga. Sinteyong dan target baru bersama Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan target baru bagi Sinteyong bersama Timnas Indonesia. Kontraknya akan segera diperpanjang oleh PSSI. Dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut diperkirakan akan memimpin Garuda hingga 2027. Perpanjangan kontrak ini merupakan hasil dari pencapaian yang telah diraih Sinteyong bersama Indonesia. Sejak diangkat sebagai pelatih Timnas Indonesia pada awal tahun 2020, ia pun memberikan dampak yang positif. Yang terbaru, Sinteyong sendiri sudah membawa Timnas Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023.
dan prestasi pertama kali bagi Indonesia untuk lolos ke fase gugur Piala Asia. Selain itu, mantan pelatih timnas Korea Selatan ini juga membawa Indonesia hingga ke babak semifinal Piala Asia U23. Dan ini sudah melebihi target PSSI yang hanya menargetkan lolos hingga ke perempat final. Kami sepakat untuk melanjutkan hingga 2027. Saya mengatakan target berikutnya adalah masuk ke 100 besar. Target utamanya, apakah dalam 3 tahun ke depan kita bisa masuk 100 besar? Kata Erick Thohir dalam program Rosi Kompas TV pada hari Kamis 16 Mei malam. Dan saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat ke-134 FIFA. Saat Sinteyong pertama kali datang, Indonesia masih berada di urutan ke-173 FIFA. Peringkat FIFA timnas Indonesia masih bisa naik lagi pada bulan Juni mendatang. Karena Garuda akan melakoni 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan juga Filipina. 2 laga melawan Irak dan Filipina ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Dan Indonesia berpeluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia jika berhasil mengamankan 1 kemenangan dari 2 laga tersisa tersebut. Uji coba timnas Indonesia versus Tanzania terbuka untuk penonton. Uji coba timnas Indonesia melawan timnas Tanzania sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 direncanakan terbuka untuk penonton. Berapa harga tiketnya? Timnas Indonesia bakal berlatih tanding dengan Tanzania di Stadion Madia, Jakarta Pusat pada 2 Juni 2024. Lawannya adalah negara Afrika berposisi ke-119 dengan 1154,64 poin. Sementara per ranking FIFA pada 4 April 2024, timnas Indonesia menduduki peringkat ke-134 alias masih di bawah Tanzania. Uji coba timnas Indonesia kontra Tanzania terbuka untuk umum, ujar Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji. Selain itu, PSSI juga bakal melakukan penjualan tiket uji coba timnas Indonesia berhadapan dengan Tanzania dan untuk harga tiketnya bakal diumumkan dalam waktu dekat. Stadion Madia hanya berkapasitas 9.170 penonton. Untuk rilis harga tiket akan diinformasikan lebih lanjut, ucap Sumarji yang juga manajer timnas Indonesia tersebut. Selain itu, Sumarji memastikan bahwa uji coba timnas Indonesia melawan timnas Tanzania tidak mempengaruhi poin dan ranking FIFA. Mengapa demikian? Uji coba timnas Indonesia kontra Tanzania berlangsung di luar kalender FIFA pada 3-11 Juni 2024. Selain itu, pada periode FIFA bulan ini, tim berjulukan skuad Garuda itu sudah mempunyai jadwal. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan meladeni perlawanan timnas Irak pada 6 Juni 2024 dan timnas Filipina pada 5 hari berselang di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta Pusat. Jadi apapun hasil menghadapi Tanzania, termasuk jika timnas Indonesia meraih kemenangan, skuad Garuda tidak akan mendapatkan poin dan ranking FIFA juga tidak akan berubah. Uji coba melawan Tanzania tidak masuk perhitungan poin FIFA. Itu hanya untuk uji coba persiapan menghadapi Irak dan Filipina. Imbuh Sumarji.